Selamat pagi dan selamat malam untuk kalian penonton Nada Film. Sambil menunggu, jangan lupa siapkan gaya terbaik kalian saat menonton. Children of Heaven merupakan film yang dirilis tahun 1997 dan disutradarai oleh Majid Majidi. Film ini juga pernah masuk nominasi Academy Award untuk kategori film berbahasa asing terfavorit. Karena film ini mampu menginspirasi jutaan penonton melalui cerita yang sederhana dan mampu dipahami semua kalangan pecinta film. Yang pastinya film ini penuh akan pesan moral dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah berlama-lama, langsung aja masuk ke ceritanya. Film dimulai di sebuah pemukiman sederhana. Terlihat ada seorang anak laki-laki yang sedang menjahitkan sepatu milik adiknya. Anak tersebut bernama Ali Mandegar. Anak kecil berusia 9 tahun yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Keseharian Ali pulang sekolah adalah membantu orang tuanya. Kedua orang tua Ali adalah keluarga yang tidak mampu. Saat itu Ali pergi ke toko sayuran untuk membeli kentang dan menaruh kantung berisi sepatu adiknya di tumpukan kotak sayuran. Saat Ali sedang memilih kentang, tiba-tiba datang pengepul barang rongsok yang tanpa sengaja mengambil kantung tersebut. Ali terkejut karena sepatu adiknya yang ia simpan telah hilang. Ia pun mencoba mencarinya dan tanpa sengaja menjatuhkan sayuran sehingga pemilik toko marah kepada Ali dan mengusirnya. Sesampainya di rumah, Ali mendengar pemilik sewa kontrakan yang sedang memarahi ibunya karena telat membayar uang sewa selama 5 bulan. Sebab ayah Ali adalah pekerja serabutan, maka orang tua Ali tidak punya uang untuk membayar kontrakan. Saat Ali memasuki rumah, ia melihat adiknya yang bernama Zahra yang sedang menjaga adiknya yang masih bayi. Zahra menanyakan tentang sepatunya dengan raut wajah yang sedih. Ali menjelaskan kepada Zahra bahwa sepatunya hilang saat ia ke warung membeli kentang. Zahra sedih mendengar sepatunya hilang, karenanya sepatu itu merupakan satu-satunya yang ia gunakan untuk ke sekolah. Ali berjanji akan mencari lagi sepatu adiknya dan meminta Zahra untuk tidak menceritakan kepada ibunya. Diam-diam Ali kembali ke toko sayur untuk mencari sepatu adiknya. Namun pemilik toko memergoki Ali dan mengusirnya. Karena kelelahan, ia singgah untuk minum dan bertemu dengan teman ayahnya. Ia meminta Ali mengantarkan bongkahan gula batu kepada ayahnya untuk digunakan acara keagamaan. Karena ayah Ali adalah juga seorang marbot atau pengurus masjid. Malam harinya terlihat ayah Ali yang bernama Karim sedang menghaluskan gula sambil marah-marah kepada istrinya. Karena memaksa bekerja mencuci karpet dengan kondisi sendi yang masih sakit. Sebab dokter melarang istrinya untuk bekerja berat. Saat Zahra selesai mengangkat jemuran, ibunya meminta Zahra untuk membuatkan teh untuk ayahnya. Ayah Zahra selalu memuji teh buatan Zahra dan menanyakan kepada Zahra yang tidak membawakan gula. Karena memang lugu, Zahra meminta ayahnya untuk mengambil gula yang ada di depannya.
Namun dengan sabar ayahnya menjelaskan bahwa gula itu adalah milik masjid dan bukan hak mereka untuk mengambilnya. Meskipun dengan kondisi kekurangan, Karim melarang anak-anaknya untuk memakai barang yang bukan miliknya. Kemudian diam-diam Zahra menuliskan sesuatu untuk kakaknya. Ia menanyakan sepatunya lagi yang akan dipakainya untuk ke sekolah besok. Karena Ali tak ingin membebani ayahnya yang tak mempunyai uang untuk membeli sepatu, Ali berinisiatif untuk mengajak Zahra bertukar sepatu karena Zahra masuk sekolah pagi dan Ali yang masuk sekolah siang. Ia kemudian memberikan sebuah pensil untuk cara agar adiknya tidak bersedih lagi. Keesokan harinya, Zahra berangkat sekolah dengan memakai sepatu kakaknya. Meskipun terasa longgar dan merasa malu, Zahra pun tetap memakai sepatu itu daripada ia tidak masuk sekolah. Siang harinya terlihat Ali menunggu Zahra di sebuah lorong. Saat Zahra pulang, ia berlari sekuat tenaga untuk bertukar sepatu dengan Ali. Setelah bertukar sepatu, Ali pun berangkat sekolah sambil berlari karena takut ia terlambat masuk ke sekolah. Namun sesampainya di sekolah, pintu gerbang terlihat sudah tertutup dan ia bergegas masuk. Alhamdulillahnya, guru kesiswaan yang melihat itu hanya mengabaikannya. Sepulangnya dari sekolah, Ali curhat ke Zahra kalau ia tadi terlambat masuk. Zahra melihat sepatu kakaknya yang kotor dan ia sangat malu memakainya ke sekolah. Dengan senyuman, Ali mengajak Zahra untuk mencuci sepatu itu bersama-sama. Saat menjemur sepatu, teman Ali yang datang dan mengajak bermain bola. Namun Ali menolaknya karena ia harus menjaga ibunya yang sedang sakit. Malam harinya saat berkumpul keluarga, ibu memuji Zahra dan Ali yang menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Meskipun hidup dalam kondisi kurang mampu, orang tua mereka tetap memberikan pujian kepada kedua anaknya yang rajin membantu pekerjaan rumah. Di tengah malam yang disertai badai, Zahra membangunkan kakaknya yang sedang tidur untuk mengangkat sepatunya karena takut kehujanan dan basah. Keesokan harinya, Zahra berangkat sekolah dan ia melihat sepatu anak-anak yang bagus di sebuah toko. Di ruang kelas, Zahra yang saat itu sedang ujian, ia mempercepat menjawab soal ujiannya agar ia bisa cepat pulang dan bertukar sepatu dengan kakaknya. Namun di tengah jalan tanpa sengaja Zahra menjatuhkan sepatunya ke selokan dengan aliran airnya yang cukup deras. Sayangnya, ia tidak dapat meraih sepatunya hingga akhirnya sepatu itu tersangkut di dalam selokan. Ia takut dan menangis karena hanya itu sepatu satu-satunya. Untungnya ada orang yang melihat hal itu kemudian membantunya mengambil sepatu itu. Ketika bertemu dengan Ali, Zahra menjelaskan bahwa sepatunya basah karena jatuh ke selokan dan Zahra tak mau memakainya karena terlalu longgar. Ali meminta adiknya untuk memaklumi kondisinya sekarang karena sang ayah yang tak memiliki cukup uang untuk membelikan sepatu baru. Setibanya di sekolah, Ali terlambat lagi dan guru kesiswaan kali ini memanggil Ali, kemudian menanyakan alasan kenapa terlambat lagi dan memakai sepatu basah. Saat Ali menjelaskan, ternyata guru ini tidak mempercayai alasan Ali.
Dan beruntung Pak Guru masih memberikan kesempatan dan memperbolehkannya masuk ke dalam kelas. Saat masuk kelas, guru kelas membolehkan Ali mengikuti pelajaran meskipun datang terlambat. Saat itu Pak Guru sedang mengumumkan nilai belajar siswa dan Ali masuk di urutan 3 besar dengan nilai tertinggi. Meskipun dari keluarga tidak mampu, Ali termasuk siswa berprestasi dan rajin belajar. Sebab itu Pak Guru tidak mempermasalahkan Ali yang terlambat ataupun tidak. Saat pulang sekolah, Ali bertemu dengan Zahra. Saat itu Zahra masih marah. Dengan ikhlas, Ali memberikan ballpoint yang ia dapatkan dari Pak Guru supaya adiknya tidak bersedih lagi. Malam harinya, Ibu Ali yang sedang membuat sup dan meminta Ali untuk mengantarkan sup buatannya kepada tetangganya yang bernama Kan Om. Keesokan harinya, saat apel pagi, Zahra masih merasa malu dengan sepatu yang ia kenakan. Sebab kawan-kawannya memakai sepatu yang sangat bagus-bagus. Tanpa sengaja, ia melihat sepatu miliknya yang telah hilang sedang dipakai oleh seseorang. Namun Zahra saat itu belum mengenali sosok itu. Hingga saat jam istirahat, Zahra kembali mencari anak yang memakai sepatu miliknya. Dan saat ia menemukan anak itu, ia hanya bisa diam di sampingnya dan tidak berani menanyakannya. Sepulangnya sekolah, Zahra mengikuti anak itu secara diam-diam agar ia tahu rumahnya. Beberapa waktu kemudian, Ali lagi-lagi terlambat ke sekolah karena Zahra yang masih mengikuti anak kecil tadi. Ali masuk secara diam-diam, namun ternyata guru BK sudah menunggu Ali di tangga. Karena tidak mau mendengar alasan lagi, akhirnya guru tersebut menyuruh Ali untuk pulang dan kembali ke sekolah bersama ayahnya. Saat akan pulang, Ali bertemu dengan wali kelasnya. Kemudian sang guru membantu Ali dengan menjelaskan kepada guru BK sebab kebaikan dan sikap Ali selama di sekolah. Sepulang sekolah, Ali dan Zahra pergi ke rumah anak kecil yang memakai sepatu Zahra. Ali berniat akan meminta kembali sepatu itu. Anak itu bernama Roya, yang saat itu sedang bersiap mengantar ayahnya yang akan berjualan meskipun dengan kondisi yang buta mep. Zahra yang melihat hal itu tak bisa membendung air matanya. Akhirnya Ali dan Zahra mengurungkan niatnya untuk meminta kembali sepatunya karena tidak tega melihat kondisi keluarga Roya. Malam harinya Karim menyiapkan minuman teh untuk tamu acara keagamaan di masjid. Karena Karim merupakan marbot masjid, sedangkan Ali dan kawannya bertugas merapikan sepatu jamaah dan juga membagikan teh. Saat setelah selesai acara, Karim diberi alat penyemprot dan gunting rumput oleh sahabatnya yang bernama Hussein. Kemudian Karim mengajak Ali pergi berkeliling kota untuk menawarkan jasa perawatan kebun dengan alat pemberian dari Hussein. Hingga akhirnya mereka memasuki komplek perumahan yang sangat elit. Karim mencoba mencontohkan kepada Ali cara memanggil pemilik rumah dengan menekan bel yang ada di dinding pagar. Ali melihat ayahnya yang kebingungan dan tidak bisa menawarkan jasanya. Untungnya dengan bijak, Ali menawarkan jasa mengurus kebun kepada pemilik rumah. Meskipun ditolak, hal itu membuat ayah Ali bangga karena anaknya pandai berbicara. Akhirnya mereka membagi tugas untuk menawarkan jasa, namun hal lucu terjadi. Saat tiba-tiba ayah Ali diteriaki oleh anjing penjaga rumah, mereka berdua pun dibuat lari dengan anjing tersebut.
Dirasa udah lelah, mereka beristirahat dan saat Ali sedang minum, ia mendengar suara anak kecil yang memanggilnya. Ternyata anak kecil itu bernama Reza dan mengajak Ali untuk bermain. Ia saat itu hanya berdua saja dengan kakeknya. Saat itu Reza merasa kesepian dan ingin ditemani oleh Ali. Meskipun ia kaya, belum tentu Reza bahagia. Tak mau buang-buang waktu, Ali pergi karena diajak oleh ayahnya. Namun Reza terus memanggil Ali. Sampai akhirnya Reza keluar bersama dengan kakeknya yang saat itu juga membutuhkan tukang kebun di rumahnya. Ketika Karim mengurus kebun, Ali saat itu menemani Reza bermain. Ternyata Reza ini adalah anak orang kaya yang selalu ditinggalkan kedua orang tuanya yang sibuk bekerja dan mengejar dunianya sendiri. Reza sangat bahagia meskipun bermain dengan anak orang miskin. Saat setelah menyelesaikan pekerjaannya, Karim kemudian mengajak Ali pulang. Alhamdulillahnya Karim mendapatkan upah lebih dari kakek Reza. Sebelum pergi, Ali meletakkan boneka di sebelah Reza yang sudah tertidur. Dalam perjalanan pulang, terlihat Karim merasa senang dengan hasil yang ia dapat dari mengurus kebun. Jika ia bisa setiap hari seperti ini, ia dan keluarganya bisa hidup lebih baik dan juga dapat membelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Namun Ali hanya ingin ayahnya membelikan sepasang sepatu untuk Zahra adiknya terlebih dahulu. Tak berselang lama mereka sampai di jalan yang menurun. Astagfirullahnya, rem sepeda Karim rusak dan mereka meluncur dengan cepat hingga membuat Karim dan Ali panik sampai membuatnya terjatuh dan menabrak pohon. Jadinya mereka pulang dengan menumpang sebuah mobil pick up dan beruntungnya Ali dan ayahnya tidak terluka parah. Beberapa hari kemudian saat Zahra pulang sekolah dengan buru-buru, tanpa sengaja ia menjatuhkan pulpennya dan Roya yang menemukannya berusaha mengejar Zahra untuk mengembalikan ballpoint miliknya. Di sisi lain, saat jam olahraga, Guru Ali mengumumkan akan ada lomba lari maraton yang diselenggarakan oleh gubernur. Sayangnya Ali tidak bisa ikut karena kondisi sepatunya yang hampir rusak. Keesokan harinya, Roya menemui Zahra dan mengembalikan pulpennya yang terjatuh kemarin. Zahra meresponnya dengan senyuman di raut mukanya. Di sisi lain, ayah Roya akan membeli sepatu baru untuk anaknya dan menukar sepatu lamanya kepada pengepul barang rongsok. Saat Roya berangkat sekolah, ia bertemu dengan Zahra. Zahra yang mengetahui sepatu lamanya telah ditukar dengan barang, ia merasa kecewa. Tapi dia berusaha mengikhlaskan sepatu miliknya. Hari-hari berikutnya, Ali dan Zahra mulai terbiasa dengan bertukar sepatu. Ali pun juga terbiasa berangkat sekolah dengan berlari meskipun sedang hujan. Hari itu merupakan hari pengumuman seleksi lomba maraton dan di papan pengumuman tertulis jelas bagi yang juara ketiga akan mendapatkan sepasang sepatu. Akhirnya ia memberanikan diri untuk bertemu dengan guru olahraga dan meminta izin untuk mengikuti lomba maraton. Dengan senang hati, guru olahraganya menolak karena terlambat mengikuti seleksi. Dikarenakan ingin menjadi juara 3, akhirnya Ali memohon kepada gurunya dan berjanji akan memenangkan perlombaan maraton tersebut. Untungnya guru tersebut menyetujuinya dan langsung menguji kecepatan berlarinya. Melihat hasil tersebut, gurunya merasa puas dan menyuruh Ali bersiap-siap di hari esok. Sesampainya di rumah, Ali memberitahu Zahra bahwa ia akan mengikuti lomba lari dan akan berusaha mendapatkan posisi ketiga karena hadiahnya berupa sepatu baru yang akan diberikan kepada adiknya. Zahra tersenyum bahagia sebab memiliki kakak yang memperjuangkan kebahagiaannya.
Keesokan harinya saat tiba di tempat perlombaan, Ali melihat banyak anak-anak peserta lomba yang datang dengan didampingi kedua orang tuanya. Akhirnya perlombaan lari pun dimulai dan para peserta segera berlari melintasi jalan yang sudah ditentukan. Terlihat Ali yang terus berlari sekuat tenaga untuk mencapai posisi paling depan. Dan saat berlari, ia teringat dengan adiknya yang sedang berlari untuk bertukar sepatu dengannya. Mengingat hal tersebut, ia merasa termotivasi dan satu persatu lawannya ia salib dengan sekuat tenaga. Saat ia tersadar berada di posisi pertama, ia segera melambatkan larinya agar berada di posisi ketiga. Sayangnya, saat ia sudah berada di posisi ketiga, tiba-tiba salah satu peserta menarik baju Ali hingga membuatnya terjatuh. Segera ia bangkit untuk mengejar lawannya, dan saat mendekati garis finish, persaingan peserta semakin panas. Dengan sekuat tenaga, Ali berlari agar ia mendapatkan posisi ketiga. Namun tanpa ia sadari, ia justru mendapatkan posisi pertama dan menjadi pemenang. Mendengar hal itu, Ali justru terlihat sedih karena gagal membawa pulang sepatu barunya. Bahkan saat sesi foto, ia justru menangis dan tak menunjukkan rasa bahagianya. Di sisi lain, terlihat Karim yang selesai berbelanja dan terlihat dua pasang sepatu di keranjang sepeda yang ia beli untuk kedua anaknya. Sesampainya Ali di rumah, ia bertemu dengan Zahra dan ia hanya menundukkan kepala tanpa bisa berkata-kata lagi. Zahra pun berlari masuk karena adiknya yang masih bayi terdengar menangis. Ali merendam kakinya yang penuh luka ke dalam kolam sambil tertunduk dengan penuh penyesalan. Seperti yang kita tahu kalau keluarga mereka memang sangat menghargai apapun yang diterimanya. Bahkan saat mereka mengalami ketidakmampuan dalam segi ekonomi, tapi tetap saja keluarga Ali melarang menggunakan harta benda yang bukan hak mereka. Jadi bisa disimpulkan bahwa apapun yang kita lalui, bahkan dalam titik terendah sekaligus, maka jangan pernah sesekali memakan atau merampas hak-hak orang lain. Ingat untuk tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini dan jangan ada rasa serakah seperti wakil rakyat. Cukup segitu aja ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. See you the next video. Bye!